Oke, berani oke. Sekarang kita mulai. Oke. Kamu kata, Sekarang kita oke. mulai dulu dari sini. Kita mulai dulu Ya. dari sini. Sekarang Ya. begini. Benarkah 99% cerita yang beredar tentang Muhammad itu adalah cerita palsu? Tidak benar. Lalu kenapa Bukhari hanya memasukkan 1% saja? Nah, itu ceritanya begini. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Sanad itu dia harus gini ya, Edis. Misalnya kamu berada di Amerika, kamu mengatakan kamu itu suka makan jengkol, ya. Tetapi sama pengikutmu, kau diceritakan suka makan pete. Lalu itu setelah ditelusurin ternyata Edis tidak pernah berbicara seperti itu. Berarti fiktif. Jangan dipotong. Jadi ada. Sebentar, berarti mereka sedang menceritakan Edis yang fiksi, yang tidak sesungguhnya. Bukan menceritakan Edis yang fiksi. Mereka sedang menceritakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, Iya, tetapi artinya Edis yang fiktif. Edis yang asli kan suka makan jengkol, menurut riwayat di itu. sini bukan. Betul. Di sini bukan. Nah, bukan ini soal berat palsu ini. atau Sebentar, asli. saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak, kamu Dengar fokus dulu aja. pelan-pelan. Jangan panik gitu, jangan panik. Ya. Menurut fakta yang sebenarnya, Edis suka makan jengkol. Betul. Ya, Tetapi ya, diriwayatkan Edis suka makan pete. ya. Berarti Edis yang suka makan pete ini adalah Edis yang bohongan atau Edis yang fiksi, betul? Itulah kau otakmu nggak nyampe. Nah, gimana sih? Si Edis tetap ada, tetapi Iya, saya tahu perlakuannya Edis tidak tetap benar. ada, tapi Edis yang suka makan pete itu berarti Udah, Edis yang terserah. fiksi, betul? Terserahmu. Kita fokus saja ke Ini pembahasan. gimana nih orang ini? Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Sekarang saya ulangi lagi. Bertambah sebelum- Dengar, Kau- dengar. enggak, Saya ulangi lagi. Kamu udah temakan. Sebentar. di tanganku. Jadi Muhammad kau yang jangan sejarah, main kata. Muhammad yang sesungguhnya itu Muhammad yang nikahin anak di bawah umur nggak? Siapa? Aisyah ya? Betul. Saya ulangi Nabi- satu kali lagi. Kau Sosok enggak gini. Muhammad yang sebenarnya atau sosok Muhammad yang sejarah itu adalah sosok Muhammad yang menikahi anak 6 tahun nggak? Iya, menurut hadis ya. Oke, sekarang Anda Oke, tahu nggak bahwa sekarang umat gini, Muslim? kita bandingkan Saya dulu belum Yesus. selesai, lu panik sih. Loh, bukan banding. Kapan kita membanding antara Yesus dan Nabi Sebentar Muhammad? dulu, Anda tahu Kita nggak belum bahwa bicara aduh. Kamu Anda tahu nggak tidak fair, kamu nggak bahwasanya fair. Kalau gini orang Islam zaman sekarang Di dalam berbondong-bondong berdiskusi, menolak cerita itu? Anda tahu? berani Baik, ditanya, berani. saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan Oke. hadisnya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu menolak umurnya sebenarnya 18 tahun. Nah, bayangin tuh. Menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad nikah sama umur anak 6 tahun. Menurut Adi Hidayat bukan 6 tahun, tapi 18 tahun. Saya tunjukin. Ya, umur Aisyah. Sebentar ya. Umur Aisyah itu dinikahinya bukan umur 6 tahun, tetapi umur 18 tahun. Nih, sebentar. Bahkan Zuma juga mengatakan demikian. Bukan 16 tahun, tetapi 18 tahun. Perhatikan. Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. Ini dilihat dari sisi historis berdasarkan riwayat sejarah. Saya ulangi lagi. Nih, Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. nih. Ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 17 atau 18 tahun. Kamu bilang tadi 6 tahun, betul? Iya, itu. Nah, mana yang itu benar? tidak masalah. Mana yang benar? Manapun benar. Esensinya. Manapun benar. Loh, ini. Manapun benar. Oke, Pokoknya oke. makanya saya bilang, kau tidak mampu membantah argumen. Sekarang Islam saya cuma akan mampu bertanya menjarain kepada orang. Kamu berani nggak ditanya? Kamu hanya mampu memenjarakan orang. Kamu Kau tidak hanya mampu untuk membantah tua-tua, argumen. nggak ada ilmu. Kamu takut Mereka ketika yang kamu nyata. ditanya. Itu Sekarang bukti berapa umur pemahaman Aisyah?
Satu bilang Kamu- 18 tahun, satu bilang umurnya 6 tahun. Yang benar yang mana? Gini, saya jelaskan. Kenapa ada dua pendapat? Gini ya, poinnya Nabi Muhammad itu tetap menikahi Aisyah. Berapa umurnya? Jangan kepotong ya, jangan Berapa umur kepotong. Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ada satu riwayat dikatakan beliau menikahi di usia 6 tahun Oke. dan digauli usia. Oke, kenapa Jangan sekarang kepotong Muslim lah. tidak percaya itu? Memang adab kau nggak ada ya? Iya, kenapa Sama kok Muslim tidak sama percaya kok itu kayak sekarang? Paulus. Enggak, memang kalau manusia Nah, makanya saya bilang yang membantah Enggak, saya sedang Muhammad bernarasi, itu jangan menikahi kau anak potong. umur 6 tahun itu orang Islam kau sendiri. Jangan potong, kau jangan potong. Makanya sosok Makanya, Muhammad sekarang fiktif kita itu buktikan. yang menikahi Betul anak umur nggak- 6 tahun betul nggak ajaran itu Yesus Muslim itu ada? sendiri yang membangun argumen itu. Sekarang saya balik bertanya, betul Gimana? nggak ajaran Yesus itu ada? Coba yang benar berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kau diam ya. Berapa? Kau Kenapa diam ya. kau berbelit-belit jawab saja? Tidak Berapa? berbelit-belit. Kau bertanya saya menjawab. Saya Tinggal bertanya, jawab kau saja kok belit-belit. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Kau cuma framing aja, kau nggak tahu apa-apa. Kau Oke, bahkan soal kita kekristenan, tampilkan kau lagi nggak nih. tahu. Kita tampilkan. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa kamu Allah langsung membentur-benturkan. memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat. Udah, sekarang kita bahas pokoknya. Semua ilmu yang terkait Kenapa dengan kamu takut ditanya? Itu semua umat Islam udah tahu. ditanamkan pada Sayyidah Aisyah. Semua Muslim Oke. sudah tahu. Apakah Anda tentang setuju? itu. Setuju dengan perkataan Adi Hidayat? Setuju. Sekarang Setuju. kita poinnya. Oke, baik. Apa Nih, kata Aisyah, teman-teman? Apa Katanya kata orang Aisyah? Kristen itu, orang Kristen mengklaim diri itu jujur. Kenapa Sebentar. kamu tidak mau ditanya? Apa kata Aisyah, teman-teman? Ya, Di dalam wahai Sahih tengoklah, Bukhari 4414. Saya balikan Dia kamera saya. ketakutan Nih. Ketika saya ingin membahas tentang agamanya, dia panik. Dia Apa hanya kata Bukhari? berputar di sekitar itu. Perhatikan. Apa kata Bukhari, teman-teman? Nih. Perhatikan ini. Aisyah kan katanya kan seluruh ilmu diturunkan kepada Aisyah. Udah. Baik, Sekarang perhatikan gini. apa kata Aisyah. Dengar. Kalau memang Yesus itu benar. Apa kata Aisyah? kalau memang Perhatikan. Perhatikan nih Kalau apa memang kata Yesus Aisyah. itu benar, di mana Nih, datanya Yesus Aisyah pernah berkata mengajarkan kepada Rasulullah, perhatikan. untuk ke gereja di hari Kamu Minggu. boleh, perhatikan ini, kata Aisyah Coba ya. dulu. Kenapa Maka kamu takut? maka Kenapa kamu takut? dari Itu semua orang Aisyah udah tahu. dia berkata, Kalau saya orang Islam- selalu cemburu kepada setiap Iya, wanita yang lalu menyerahkan masalahnya dirinya apa? kepada Masalahnya Rasulullah. apa? Edis, Saya masalahnya berkata, apa? apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki nih. Coba Dan kau- siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, ini orang yang konon katanya diberikan ilmu kepadanya nih. Apa kata Aisyah tentang Muhammad dan Tuhannya Muhammad? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu, saya tidak melihat Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Ya. Di dalam bahasa aslinya, kata keinginan ini adalah hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ya, Betul. ya, oke, sudah Betul selesai. Sudah selesai. Betul atau tidak? Betul, kenapa? Betul. Oke, hawa Iya, nafsu betul. ini Enggak, ini sekarang bahwa gini. Tuhannya Muhammad
Tidak pernah dilihat Aisyah kecuali menuruti keinginan Muhammad. Dua Betul. arah. Tadi kita ingin membahas antara Yesus, manusia kok membahas yang semua itu dengan Rasulullah. Berat, Kenapa kamu panik? saudara-saudara. Loh, panik dia. Nggak ada ilmunya. Oke, jadi kamu ingin Makanya- mengalihkan topik kan? Kenapa dia berbelit? Kamu ingin mengalihkan topik kan? Wawasan kekristenan dia tidak ada, makanya dia takut. Oh, jadi kamu lari, Dua ingin arah. mengalihkan topik. Bukan mengalihkan topik, itu kan kamu topiknya fiktif. Kita buktikan. Oke, jadi Kristen Muhammad yang fiktif, Muhammad yang atau sejarah bahkan- yang mengawini Kan? anak 6 tahun atau yang umur 18 kan tahun. kau enggak, wawasan kekristenanmu tidak ada, makanya kamu hanya berputar gitu. Kamu tidak berani diskusi dua arah. Oke, karena Kamu kamu hanya oke, kamu berputar buat situ, pengakuan situ. dulu biar kita bahas Kristen. Enggak, Kamu ini buat kau pengakuan dulu. Nampak Ya, dari kamu pola buat pikirmu pengakuan itu, dulu. nampak orang tidak berpendidikan. Ya, Hanya sekarang kau kamu menang- buat pengakuan kau dulu, menang silakan. nasib, kau di luar negeri. Kamu buat pengakuan dulu silakan. Dari cara diskusimu aja kelihatan kau orang nggak berpendidikan. Oke, kamu kebanyakan curhat, jadi saya turunkan di Loh, bawah. takut Curhat, kau kan? kamu curhat terus. Curhat aja terus, curhat. Oh, dari cara menilaimu, kamu tidak memang curhat aja terus. Mereka tidak mampu menjawabnya, teman-teman. Nggak mampu. Ingin mengalihkan topik. Topik kita ini tentang ini loh, ya. Bagaimana Franz Ignatius ini dia membuat konten. Kontennya itu tentang dia mengutip seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif. Teman-teman, saya pernah diskusi sama orang muslim juga. Jadi ceritanya gini. Saya bilang sama dia, bener nggak? Suatu ketika Muhammad itu sedang duduk atau tidur-tiduran di pembaringan. Terima kasih, terima kasih. Ketika dia tidur-tidur di pembaringan, tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka. Lalu datang malaikat katanya. Lalu dadanya Muhammad tuh dibelah katanya. Ininya dibelah. Gruk, 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 gruk. Diambil hatinya. Diambil hatinya. Dicuci pakai air jam-jam. Kucruk, 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 cuci. Terus katanya dia dibawakan nampan. Itu cerita tentang Muhammad itu. Dia dibawakan nampan, di mana di nampan itu apa tray itu apa bahasa Indonesianya? Kayak macam manu itu loh. Kalau kita bawa teh itu, ya, itu isinya itu adalah iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kebajikan dibawa-bawa di atas nampan? Iya, itu ceritanya kayak begitu. Baki, ya baki. Nah, dibawalah baki, di situ ada iman dan kebajikan. Nah, katanya dimasukkanlah iman dan kebajikan itu ke dadanya Muhammad. Nah, saya ngobrol dengan orang muslim, saya bilang, kamu percaya nggak cerita itu? Ketawa dia, jungkir balik, dia ketawa. Nah, itu kan cerita-cerita. Itu muslim sendiri yang nggak percaya cerita itu. Makanya saya bilang, ada satu buku yang wajib orang Islam baca. Buku itu ditulis oleh seorang pakar agama Islam namanya Robert Spencer. Ya, judul bukunya adalah Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh-sungguh pernah ada? Nah, di dalam buku itu, inti dari buku itu adalah memberitahu bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam sekarang itu lebih merupakan sosok Muhammad legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Tuh. Nah, makanya muslim-muslim sejati, pakar-pakar agama Islam, mereka ingin mencari sosok Muhammad yang historis. Bukan percaya cerita sosok Muhammad yang dongeng-dongeng. Nah, saya ajak kalian ke sini, kaum muslim-muslim yang terpelajar. Ayo, kenapa sih kalian nggak bantah saja gitu loh? Argumen itu dilawan dengan argumen. Sekarang udah tahun 2025, bos. Informasi itu sudah cepat menyebar. Dulu yang megang informasi itu cuma yang punya televisi. Dia yang pegang. Sekarang Anda sudah pegang. Ada di depan matamu. HP-mu itu adalah senjata pamungkasmu untuk berbicara kepada semua orang. Tidak perlu Anda pakai televisi. Gitu loh. Anda cuma ngomong aja di depan HP-mu, udah seluruh dunia